Good morning semuanya. Kita bertemu lagi di video untuk membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua ini kita masih membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita review kembali. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok adalah 1. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. 2. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. 3. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pendukung. 1. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. 2. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Kelima, apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Mari kita temukan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan di halaman 49-50. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu dari kelima paragraf, lalu setelah itu kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Videonya di pause dulu ya anak-anak, kita akan bahas setelah kalian sudah selesai. Mari kita mulai dari paragraf pertama. Pada paragraf pertama, gagasan pokok terletak pada awal paragraf, yaitu Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu sedang bermain bersama. Dan untuk gagasan pendukung, kita cukup mengambil kalimat terakhir, yaitu mereka mengamati cara bermain Putu. Paragraf kedua. Gagasan pokok pada paragraf kedua terletak pada awal paragraf, yaitu perbedaan suku dan budaya bukan penghalang mereka untuk bermain bersama. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Kita lanjut pada paragraf ketiga. Gagasan pokok pada paragraf ketiga terletak di awal kalimat, yaitu selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Dan gagasan pendukungnya yaitu mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Kita lanjutkan pada paragraf keempat di halaman 51. Gagasan pokok pada paragraf keempat terletak pada awal paragraf kembali, yaitu mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Dan gagasan pendukungnya yaitu Edo dan Putu melubangi kaleng. Kita masuk pada paragraf yang terakhir. Namun ada yang berbeda pada paragraf kelima. Jika anak-anak perhatikan pada paragraf pertama hingga keempat, seluruh gagasan pokok terletak pada awal paragraf. Sedangkan pada paragraf kelima, gagasan pokok terletak pada akhir paragraf. Karena kalimat pada akhir paragraf yaitu itulah gunanya saling bekerja sama dan hidup rukun sudah menjelaskan keseluruhan dari isi paragraf kelima. Sedangkan untuk gagasan pendukung, anak-anak silakan memilih dari kalimat pertama hingga kalimat kelima. Di sini Miss ambil kalimat yang ketiga. Mereka dapat bekerja sama meskipun suku bangsa dan agama mereka berbeda-beda. Nah anak-anak, tidak terlalu sulit bukan? Apakah kalian sudah paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita berlatih kembali pada halaman 55-56, 61-63, serta 67-68.